Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa menjalankan rutinitas setiap hari tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa waqtul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alahu tatbira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian ataupun kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman ataupun kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukkan pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang perintah kita untuk melakukan kebaikan ataupun berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, maka suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat jahat ataupun berbuat kejelekan, keburukan kepada orang-orang di sekitar kita, maka suatu saat keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Nah, karena sudah tahu akibatnya, lebih baik kita memilih, yaitu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, karena suatu saat kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, kita sebagai umat Islam dalam berbuat baik ataupun berperilaku ataupun bertingkah laku yang baik, kita mempunyai teladan ataupun contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita anggap sebagai uswatun hasanah ataupun suri teladan yang baik, karena sudah dijamin Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar akal maksum, artinya terjaga ataupun terhindar dari perbuatan dosa. Nah, di sini sudah otomatis ketika kita mencontoh tingkah lakunya, mencontoh cara berbicaranya, mencontoh cara ibadahnya, sudah dijamin apa yang beliau lakukan itu sudah dijamin kebenarannya. Nah, sahabat cahaya iman yang berbahagia, di sini ada yang menarik, ya, ada yang menarik. Saya akan memberikan gambaran bahwa ternyata
organ tubuh kita ataupun anggota tubuh kita ternyata juga bisa kita jadikan contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa contohnya? Saya contohkan misalkan organ tubuh kita mulai dari tangan, kedua tangan. Kita mempunyai dua buah tangan. Kita perhatikan ketika seorang sedang berjalan, tangan kanan berada di depan, maka tangan kiri pasti berada di belakang. Begitu juga seterusnya nanti akan bergantian. Ketika tangan kiri berada di depan, maka tangan kanan nanti berada di belakang. Apa yang kita bisa contoh dari filosofi ini? Ternyata hidup di dunia ini juga bergantian. Kadang ada yang di depan, kadang ada yang di belakang. Ya, kadang ada yang menjadi pemimpin, kadang ada juga yang menjadi dipimpin. Nah, tetapi tidak selamanya orang itu menjadi pemimpin, nanti akan bergantian. Nah, maka dari itu karena tidak selamanya orang itu menjadi pemimpin, misalnya presiden 5 tahun sudah, RT 5 tahun sudah, bupati berapa tahun sudah, maka nanti akan diganti dengan rakyat yang lain. Nah, karena di sini hukumnya itu adalah bergantian, ibaratnya adalah roda itu berputar, maka ketika berada di depan selalu ingat kepada yang di belakang. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka silahkan jangan bersikap semena-mena terhadap rakyat ataupun yang ada di belakang. Begitu juga yang menjadi rakyat. Ketika ada orang yang menjadi depan, maka tugas yang di belakang, tugas rakyat itu adalah mendukung, bukan untuk mengompori, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengadu domba pemimpin dengan pemimpin yang lain. Ya, kita justru mendukungnya supaya program-program dari pemimpin itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama itu adalah kedua tangan. Kemudian yang kedua, kita akan mencontohkan mulut kita. Ya, mulut kita itu terdiri dari berbagai macam unsur. Ada bibir atas, ada bibir bawah, ada lidah, ada gigi, dan lain sebagainya. Apa yang kita perlu contoh dari mulut kita itu adalah kerjasama yang luar biasa. Ya, mulut tidak bisa mengatakan satu kata yang baik ataupun yang fasih ketika semuanya tidak bisa bekerja sama. Sebagai contoh, lidahnya sakit saja, kita untuk mengucapkan satu kata nggak bisa fasih. Masjid nggak bisa fasih. Kita sakit gigi saja, kata itu tidak bisa diucapkan dengan baik. Bibir kita sakit juga demikian. Maka dari itu, untuk mengucapkan satu kata, sebuah mulut itu bekerja sama luar biasa. Yang perlu kita contoh yaitu kita hidup di dunia itu memang berdampingan dengan orang lain. Semua orang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang cerdas, ada yang tenaganya besar, ada yang lelet, dan lain sebagainya, bermacam-macam. Apa yang perlu kita lakukan dengan perbedaan itu? Saling menghargai terhadap satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa pandang perbedaan. Ketika kita hidup bermasyarakat, bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Jangankan masalah kecil, masalah yang besar pun akan bisa terselesaikan dengan baik, asalkan kita mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian organ tubuh yang lain. Setelah mulut, kita akan mencontoh hidung. Hidung. Apa yang kita bisa contoh dari hidung? Kita tahu hidung itu letaknya lumayan di atas, tetapi hidung itu selalu menghadap ke depan. Bukan ke depan, ke bawah ternyata. Ya, jadi nggak ada hidung manusia di dunia ini yang menghadap ke atas, itu nggak ada. Semuanya menghadap ke bawah, walaupun letaknya di atas nih ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita hidup di dunia itu, seberapapun pangkat kita, seberapapun jabatan kita, kedudukan kita,
maka kita tidak boleh sombong. Harus rendah hati, harus tidak boleh menonjolkan ataupun menceritakan apa yang kita punya terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, kita tahu langit itu tidak pernah mengumumkan bahwa dia itu tinggi. Tetapi seluruh makhluk di dunia ini mengakui bahwa langit itu tinggi. Hujan yang turun ke bumi ini, walaupun dengan mengeluarkan suara yang sangat keras sekali, maka suatu saat hujan itu akan diinjak-injak oleh manusia, apalagi di jalanan. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan dihormati oleh orang lain bukan karena dia itu saking rajinnya mengumumkan kekayaannya, bukan karena saking rajinnya mengumumkan kepintaran, kecerdasannya, mengumumkan apa kehebatannya, tetapi orang akan dihormati ataupun dihargai orang lain karena tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, kualitas pembicaraannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ya, bersikap rendah hati itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kedua mata kita. Nah, apa yang bisa kita contoh dari kedua mata kita? Yang kita bisa contoh itu adalah ternyata kedipannya. Ketika manusia ataupun kita berkedip, maka kita tidak perlu disuruh pun sudah otomatis kita akan kedip. Tidak perlu nyeklek saklar terlebih dahulu, mata kita akan berkedip dengan sendirinya. Itu menandakan bahwa kita sebagai manusia harus refleks terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Ya, ketika kita melihat di depan kita ada orang jatuh, tanpa disuruh kita harus sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita melihat ibu-ibu sedang membawa galon yang besar, kita sebagai seorang lelaki harus tahu apa yang kita lakukan tanpa disuruh terlebih dahulu. Begitulah kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari itu. Ketika itu memang merupakan kebaikan, silahkan kita lakukan tanpa harus ada yang menyuruh, tanpa harus ada yang memberi kita imbalan, ataupun tanpa ada yang harus memberi kita pujian ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alis kita. Kedua alis kita itu posisinya tidur semua, ya, tidak berdiri. Itu menandakan bahwa kita hidup bermasyarakat, hidup dengan orang-orang di sekitar kita, itu alangkah baiknya tanpa ada salah satu yang menonjol, ya, dengan tujuan supaya kerukunan antar sesama manusia itu bisa tercapai. Ya, ketika kita saling menonjolkan apa yang kita punya, kita menggunakan misalkan pakaian-pakaian yang lebih mencolok, lebih mahal, dan lain sebagainya, maka kehidupan di dunia itu nanti akan timbul adalah saling iri, dengki, bahkan saling menjatuhkan. Ya, maka dari itu beberapa hal supaya kita itu sejajar dengan orang-orang sekitar kita, salah satunya dengan cara kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sholat berjamaah di masjid, dengan mengikuti pengajian-pengajian yang terdapat banyak orang di situ. Nah, di situ kita tidak akan terlihat lebih menonjol dari orang satu dengan orang yang lainnya. Itu adalah yang perlu kita teladani dari kedua alis kita. Sama-sama tidur, sama-sama sejajar. Ya, kita dengan orang-orang di sekitar kita harusnya berkedudukan sejajar, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang paling rendah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita contoh lagi adalah rambut kita. Kita tahu bahwa rambut kita itu luar biasa banyak,
tidak bisa ada orang yang menghitung jumlahnya secara pasti. Nah, yang perlu kita contoh di sini adalah bahwa kita melakukan kebaikan itu alangkah baiknya tidak hitung-hitung. Ya, dalam sehari kita jangan menghitung, tadi pagi saya sudah berbuat baik. Oh, sehari saya sudah berbuat baik 2 kali. Nah, jangan dihitung seperti itu. Biarkan apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan langsung kita lupakan, ya, supaya kita itu tidak semangat, supaya kita itu maksudnya kita akan terus melakukan kebaikan tanpa hitung-hitung untuk melakukan kebaikan lagi. Sebagai contoh, tadi saya sudah menolong dia, kok saya nggak mau nolong lagi. Nah, untuk menghindari itu, maka ketika kita sudah melakukan kebaikan, alangkah baiknya kita lupakan, jangan dihitung-hitung, ya. Baik, sahabat cahaya iman yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai hidup tentram, damai bersama orang-orang tercinta di sekitar kita. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.